Baik, terima kasih yang sudah bergabung bersama saya tepat waktu. Di sini ada Sri Devi ya, bintang film India kita ya. Ada Sipa, Niken, Dwi, Amisda, Tiara, Wildan, Salwa, Awal Rohmat, Ananda Putri, Adi, Sipa, Iqbal, Rami, Nadila Eliana, Riki, Dini, dan Dede ya, Nurhayati. Terima kasih semuanya. Oke, baik, sambil menunggu kawan-kawan kita yang lain, kita mulai saja karena waktu kita terus berjalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Pak. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua ya. Oke, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di pertemuan yang keempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tetap bersyukur ya, tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu mahal ya. Kita baru sadar bila mana sudah terbaring sakit ya. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai, saya selalu mengajak kita semua, mari sama-sama kita niatkan dalam mengawali segala sesuatu termasuk perkuliahan ini ya. Niatkan semata-mata karena Allah, mencari ilmu karena Allah, silaturahmi karena Allah, menjalankan amanah orang tua menjadi seorang sarjana juga karena Allah. Dengan demikian kita akan termasuk orang-orang yang beruntung ya, mendapat ilmu untuk bekal dunia dan sekaligus dapat pahala untuk bekal akhirat ya. Jadi sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Ya, ilmunya dapat untuk bekal Anda di dunia terutama pada saat Anda menyusun skripsi nanti ya. Pahalanya juga dapat untuk bekal akhirat. Baik, tidak akan berlama-lama. Saya sudah siapkan materinya ya. Mohon fokus, fokus dan fokus. Pertemuan kita ini agak panjang ya, agak panjang. Karena saya harus menjelaskan secara detail rinci ya terkait dengan tema yang akan kita angkat malam hari ini. Jadi saya mohon kepada Anda semua untuk fokus ya, biar paham tidak salah nanti saat menyusun skripsi. Ya fokus, ini sangat penting, sangat penting, sangat penting. Oke, kalau sudah siap, kita akan mulai saja. Sebelum mulai saya tes, suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa ya, baik. Kalau bisa saya akan mulai saja ya. Saya sudah siapkan materinya di slide ini. Sudah terlihatkah slide yang saya sampaikan? Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah, kita akan coba membahasnya ya. Baik, di pertemuan yang keempat malam hari ini ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang tertunda minggu lalu. Nah, minggu kemarin kita membahas tentang populasi dan sampel. Kemudian malam ini kita akan melanjutkan dengan teknik sampling ya. Sebagai flashback, saya jelaskan kembali populasi itu adalah total keseluruhan data ya. Jadi populasi adalah total keseluruhan data, sementara sampel adalah sebagian kecil data. Mengapa sampel ini begitu penting? Karena untuk memudahkan kita, memudahkan Anda dalam melakukan penelitian. Karena bila mana populasinya banyak, itu akan menyulitkan Anda dalam melakukan penelitian. Ya, tidak mungkin Anda menyebarkan kuesioner kepada sejumlah orang, responden yang sangat banyak gitu ya, buang-buang waktu, habis waktu, biaya dan tenaga. Nah, sehingga diperlukan sampel sebagian kecil data untuk melakukan penelitian tersebut. Tetapi sampel tersebut harus mewakili karakteristik populasi. Ya, jadi tidak sembarang sampel yang bisa kita ambil. Ya, sampel yang memiliki karakteristik populasi yang akan kita olah menjadi sumber data ya untuk kita simpulkan. Sehingga Anda harus paham tuh, tidak sembarang menarik sampel. Jadi ada aturannya. Ada aturannya pada saat kita melakukan penelitian, siapa saja yang harus ditarik sampelnya dan berapa jumlahnya itu ada aturannya ya. Sehingga kalian tidak salah, hingga pada saat melakukan penelitian penyusunan skripsi juga tidak salah. Karena kalau Anda salah dalam mengambil sampel, salah dalam menentukan jumlah sampel, maka salah hasilnya. Berarti skripsi kita juga salah. Sehingga nanti pada saat sidang juga akan menjadi masalah. Sehingga
harus melakukan penelitian ulang, penyusunan ulang skripsi, dan sidang ulang, dan itu tidak kita harapkan. Untuk itu, mohon diperhatikan apa yang saya sampaikan supaya tidak salah ya. Baik, kita akan langsung saja. Populasi sudah saya jelaskan, itu total keseluruhan data ya, yang minggu lalu sudah saya jelaskan. Kemudian sampel adalah sebagian kecil data yang mewakili karakteristik populasi ya untuk memudahkan penelitian. Nah, pembahasan malam hari ini itu akan membahas tentang bagaimana kita mengambil sampel. Jadi ada teknik, ada cara untuk mengambil sampel. Ingat, cara ini sangat penting. Kalau caranya salah, hasilnya salah ya. Ibarat kalian masak, caranya salah, hasilnya salah ya. Saya analogikan cara atau alat ini, misalkan alat potong yang Anda ketahui apa saja? Coba alat potong yang Anda ketahui apa saja? Ada yang tahu? Alat potong itu ada gunting, cutter, Pisau. pisau, ya Pisau. silet, ya golok, kampak, samurai, dan lain sebagainya. Ya, kemudian gunting juga ada 3 jenis, gunting rambut, gunting rumput, gunting kuku. Gergaji juga ada banyak jenisnya, ada gergaji kayu, gergaji besi, gergaji triplek, gergaji pohon atau cincau ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ya, dari sekian banyak alat potong itu, kalau Anda ingin memotong kertas, boleh nggak kita menggunakan gergaji? Enggak, Pak. Gergaji, Tidak, gergaji Pak. mesin, ya, gergaji mesin yang untuk memotong menebang pohon, boleh nggak kita memotong kertas untuk dengan menggunakan gergaji pohon? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Siapa bilang bisa? Bisa untuk memotong kertas, tetapi hasilnya akan berantakan gitu ya. Gimana caranya? Begini Pak, saya bawa gergaji mesin ini ke kampus. Gunanya untuk apa? Untuk memotong kertas. Caranya gimana? Simpan buku di atas meja, di atas kursi, kemudian keluarkan gergaji mesin, colokan ke listrik, baru gergaji potong kertas itu. Nah, hasilnya apa? Bukan hanya kertasnya yang terpotong, tapi kursinya juga akan terpotong ya. Jadi caranya salah, hasilnya juga akan salah gitu ya. Paham ya? Misalkan lagi memotong rambut, boleh nggak kita memotong rambut barbershop menggunakan kampak? Kampak, boleh nggak kampak digunakan untuk memotong rambut? Boleh, Pak. Boleh, cuman nggak akan ada yang Kepalanya hilang. nggak akan ada yang datang ke apa tempat itu, takut bukan rambutnya nanti yang kena, malah kepalanya yang kena ya. Jadi cara salah hasilnya juga akan salah. Itu harus dipahami. Anda ingin membuat sayur asam tapi pakai santan. Hasilnya jadi sayur asam nggak? Tidak, ya. Jadi caranya salah, hasilnya juga salah. Sampai sini bisa dipahami kan? Mengapa teknik sampling atau cara mengambil sampel itu penting? Supaya Anda tidak salah nanti hasilnya. Kalau caranya salah, hasilnya juga salah. Skripsi Anda akan tertolak. Ya. Nah, apa saja teknik samplingnya? Bagaimana cara kita mengambil sampel? Tolong perhatikan, di sini ada 10 caranya ya. Nah, dari 10 ini kita kategorikan menjadi 2. Yang pertama di sebelah kiri ini ya, ada probability sampling. Probability sampling itu artinya kalau kita ingin mengambil sampel maka peluangnya harus sama, ya, harus adil, tidak boleh pilih kasih. Ya, jadi ibarat apa namanya arisan, kita mengocok arisan, maka keterpilihan setiap orang dari kocokan itu peluangnya sama ya. Tapi kalau misalkan tuan rumah curang, ya misalkan tuan rumah namanya Udin. Ada 20 orang yang ikut arisan di rumah Udin. Ternyata isi di kocokan itu namanya Udin semua. Nah, itu peluangnya tidak sama. 100% Udin yang akan keluar. Nah, ya. Jadi seperti itu. Jadi probability sampling adalah teknik sampel atau teknik pengambilan sampel yang harus mempertimbangkan peluang. Peluangnya harus sama. Sementara di sebelah kanan di sini ya, ada non probability sampling. Non probability sampling itu peluangnya tidak perlu sama ya. Tidak perlu sama. Oke, kita akan mulai bahas satu persatu karena panjang nih ya. Saya jelaskan, tolong perhatikan ya.
di sini simple random sampling. Simple random sampling ini adalah kita kalau ingin mengambil sampel itu boleh bebas, secara acak sederhana bebas. Dengan catatan populasinya homogen. Sama gitu ya. Misalkan saya ingin mengambil sampel 5 orang dari kelas Anda nih malam hari ini. Misalkan kelas Anda ada 30 orang. Saya akan mengambil sampel 5 orang. Saya boleh mengambil 5 orang secara acak dengan catatan populasi kelas Anda homogen. Maksudnya homogen bagaimana? Nah, prodi Anda harus sama, prodinya sama ya. Di sini prodinya apa? Saya lupa, prodi Anda itu apa? Bisnis, Pak. Administrasi bisnis, Pak. Bisnis, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kalau satu kelas itu sama, prodinya administrasi bisnis, dan semesternya juga sama, maka saya bebas mengambil 5 orang itu siapa saja. Mau 5 orang di depan, 5 orang di belakang, 5 orang di tengah, atau 2 orang dari tengah, 1 orang dari depan, 3 orang dari belakang. Pokoknya bebas ya. Kalau populasinya homogen, satu jurusan. Ya, satu jurusan. Muncul pertanyaan, Pak, kalau dalam kelas kami itu ternyata prodinya bukan hanya satu, Pak. Ada AP, ada AB, misalkan. Terus bagaimana Pak mengambil sampelnya? Apakah boleh 5 orang itu dari kelas AB saja? Karena itu kebetulan kelas saya, prodi saya. Boleh nggak 5 orang dari kelas AB, sementara prodi administrasi publiknya diabaikan? Tidak boleh. Justru hasilnya akan salah, tertolak ya. Jadi cara mengambil sampel yang kedua ya, ini yang proportionate stratified random sampling ya. Jika dalam satu kelompok itu ada strata, ada kelompok ya, satu kelas itu dalam satu populasi itu ada kelompok atau ada kelas, maka Anda harus mengambil sampelnya dengan mempertimbangkan keterwakilan masing-masing kelompok atau strata itu ya. Jadi dari prodi administrasi bisnisnya dapat diambil, dari administrasi publiknya juga terwakili. Nah, seperti apa contohnya? Misalkan saya langsung saja ya ke contoh, saya close dulu yang ini, nanti saya akan tunjukkan contohnya seperti apa. Nah, saya sudah siapkan di sini. Nah, terlihat nggak nih slide-nya di Excel? Terlihat, Pak. Nah, tolong perhatikan ya, perhatikan baik-baik. Di sini saya punya, katakanlah dalam satu populasi ada 1.000 mahasiswa ya di kampus Cikarang misalkan ya. Mahasiswa kampus Cikarang ini terdiri dari 4 prodi, contohnya misalkan ya. Administrasi bisnis itu ada 600 orang, prodi administrasi publik ada 200 orang, pariwisata 100 orang, logistik 100 orang, total 1.000 orang. Nah, misalkan saya ingin mengambil sampel itu 286 orang, misalkan 286 orang akan saya jadikan narasumber atau sumber untuk mengisi kuesioner yang akan saya sebarkan. Jadi tidak 1.000 orang yang akan saya sebarkan kuesioner, tapi misalkan dari hasil perhitungan itu cukup 286 orang saja. Nah, dari 286 orang saja itu bagaimana cara menarik sampelnya? Ya, berapa orang dari prodi bisnis, berapa orang dari publik, dan seterusnya. Nah, untuk bisa sampai ke sana, Anda tidak boleh salah. Cara yang harus Anda lakukan adalah mengambil sampel secara proporsional. Jadi semakin besar jumlah mahasiswa dari masing-masing prodi, maka sampelnya juga semakin banyak. Itu namanya proporsional. Maka disebut proportionate stratified random sampling. Jadi mengambil sampel secara proporsional dari masing-masing kelompok tersebut. Nah, lihat, kita akan menghitung proporsinya, proporsional atau tidak. Nah, dilihat 600 orang, ini berapa persen dari 1.000 orang? Berapa persen kalau dihitung? 60. Nah, ini 60, sudah ada di kanan ya, 60 orang. Otomatis ini hitung udah rumus ya. Jadi 600 orang adalah 60%, 200 orang adalah 20%, dan seterusnya. Nih ya, total 100%. Nah, kita tentukan dulu persentasenya. Setelah ketemu persentasenya, baru kita kalikan dengan
total sampel yang mau kita ambil. Misalkan di sini kan 60%. Sementara total sampel yang akan kita ambil adalah 286. Maka kalikan saja 60% ini dengan 286 orang. Akan ketemu 171,43. Kalau dibulatkan adalah 171 orang nih dari prodi AB ini, administrasi bisnis, ya wakilnya ada 171 orang yang akan mengisi kuesioner. Ini ya. Sementara untuk administrasi publik dengan perhitungan yang sama tadi, kita kalikan 20% kali 286 ketemu ya sampelnya itu 57 orang. Ya, di sini kan 57,14. Kita bulatkan 57 orang, ya. Dengan cara yang sama, maka wakil dari pariwisata ya, prodi pariwisata ini itu 20, katakanlah 29 orang lah ya, 29 orang. Logistik juga 29 orang. Total kalau kita jumlahkan itu 286 sama dengan total sampel yang akan kita ambil. Sampai sini paham? Sampai sini paham caranya? Paham. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Itulah yang disebut dengan proportionate stratified random sampling ya. Penarikan sampel ya secara proporsional dari masing-masing strata ya atau kelompok. Itu adalah penarikan sampel yang kedua. Sekarang muncul nih pertanyaan, Pak, bagaimana seandainya nih misalkan jumlah mahasiswa logistik itu hanya ada 2 orang saja, Pak. Hanya ada 2 orang saja. Gitu ya. Muncul pertanyaan, bagaimana perhitungannya, Pak? Kalau ini kan jelas nih udah berubah nih otomatis ya. Lihat, perhatikan ini otomatis berubah. Ya, proporsinya yang 600 orang tadi sekarang karena populasinya udah berubah nih ya. Bukan 1000 orang lagi tapi 902 orang. Sehingga prosentase administrasi bisnis sudah berubah menjadi 67%. Publik berubah menjadi 22% dan seterusnya. Nah, di sini terlihat sampel untuk prodi AB ya, itu ada 184 orang. Sampel untuk publik 61 orang. Sampel untuk prodi pariwisata ini 31 orang kalau dibulatkan ya. Tetapi sampel untuk prodi logistik ini 0,61 orang, Pak. Kan nggak mungkin kita mengambil sampel 0,61 orang. Terus bagaimana, Pak? Nah, kalau Anda menjumpai kasus seperti ini, maka Anda khusus untuk perhitungan di bawah 1%, harus di bawah 1, itu Anda nggak perlu dihitung. Nggak perlu dihitung 2 kali berapa. Jadi Anda, bagaimana caranya? Anda tinggal ambil saja semua datanya. Ini jumlah mahasiswanya ada 2, ya udah ambil dua-duanya aja. Sini pindahkan ke sini. Sampai situ paham nggak? 2 orang. Jadi khusus untuk yang 2 orang ini tidak usah dihitung, tapi ambil saja semuanya. Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Nah, Paham, Pak. ya contoh misalkan bagaimana kalau seandainya 5 di sini, 5 orang. Kita 5. Kalau 5 di situ berapa tuh? Ini. 1,53. 1,53 kalau dibulatkan berapa tuh? 2. 2. Jadi 2 di situ 2 orang. Paham nggak sampai situ? Paham, Pak. Jadi Paham, Pak. untuk kasus yang jika setelah dihitung hasilnya di bawah 1, 0, sekian, itu nggak usah dihitung. Pokoknya ambil saja. Misalkan contoh tadi di sini 2 orang ya udah. Kalau 2 orang berarti kan tadi berapa nilainya? Kalau 2 orang 0, itu 0,61 itu di bawah 1. Berarti nggak usah dihitung kalau yang itu. Cukup diambil saja semuanya 2. Ya. Nah, kasus seperti itu disebut dengan disproportionate stratified random sampling. Ini cara yang ketiga. Nih, ini. Kelihatan nggak yang nomor 3 nih? Disproportionate stratified random sampling. Itu kasus yang ketiga ya, jangan sampai salah.
Nah, kemudian yang keempat, cara yang keempat dalam penarikan sampel itu adalah dengan cluster sampling atau area sampling ya. Di situ dari namanya ketahuan area atau wilayah. Contohnya bagaimana Pak Asep? Gini contohnya. Misalkan judul skripsi Anda itu adalah analisis motivasi belajar mahasiswa Institut Setiami, misalkan ya. Nah, analisis motivasi belajar mahasiswa Institut Setiami itu bukan hanya di Cikarang, bukan hanya di kampus Cikarang, tapi juga ada di Bekasi, di Pusat, Pangkalan Asem, Pondok Cabe, ya, Depok A, Depok B, Tanjung Barat, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu bagaimana Pak cara menarik sampelnya? Harus ada keterwakilan dari masing-masing tempat itu. Dari kampus Cikarang harus ada wakilnya. Dari kampus Bekasi harus ada wakilnya. Dari kampus Tanjung Barat ada wakilnya. Dan seterusnya, setiap tempat harus ada wakilnya. Itulah yang disebut dengan cluster sampling. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, ya. Jelas ya. Itu adalah cara pertama Anda mengambil sampel. Ya, tolong disimak baik-baik ya. Kemudian cara kedua adalah yang non probability sampling. Ini tadi udah saya sampaikan, ini tidak perlu peluangnya harus sama, tidak perlu sama ya. Perhatikan, ini ada 6 cara dari non probability sampling itu. Ya, cara yang pertama adalah sampling sistematis. Nah, sampling sistematis itu bagaimana Pak Sep? Misalkan begini ya, tolong perhatikan. Sampling sistematis berarti harus ada sistem, ada cara. Cara, misalkan saya ingin mengambil 5 orang dari kelas Anda, 5 orang. Itu caranya bagaimana? Nah, saya ingin menentukan cara saya misalkan ya. Saya akan ambil 5 orang itu kelipatan 5. Berarti kelipatan 5 itu 5, 10, 15, 20, 25 ya. Nah, saya hitung tuh mahasiswa diurut dari nomor 1 sampai 30. Nah, urutan ke-5 saya ambil, urutan ke-10 saya ambil, urutan ke-15 saya ambil, udah 3 tuh sampelnya. Urutan ke-20 saya ambil, udah 4. Urutan ke-25 saya ambil, 5. Oke, paham sampai situ? Paham ya? Jadi aturannya, Pak. sistemnya, misalkan yang pertama adalah kelipatan 5. Boleh nggak saya ambil 5 sampel kelipatan 10? Boleh nggak? Boleh. Nggak boleh karena jumlah populasinya hanya ada 30. Ya kan? Kan 10, 20, 30, 40, 50 nggak nyampe 50 kan? Nah, itu. Ya, jadi harus perhatikan populasinya. Sekarang yang cara lain bisa misalkan saya akan ambil sampel setiap mahasiswa berbaju kuning. Nah, di sini yang berbaju kuning ada berapa orang? Misalkan ada 3 orang, berarti sampelnya ada 3 orang yang berbaju kuning saja. Nah, yang berbaju kuning itu adalah sistem atau aturan yang saya tetapkan sendiri. Nah, misalkan saya bikin aturan lagi. Sampel yang akan saya ambil adalah mahasiswa yang giginya kuning. Mahasiswa yang giginya kuning. Ada nggak? Nggak mau nyengir. Mahasiswa tutup mulut semua. Ya, karena nggak mau ya. Berarti anggap tidak ada. Atau saya bikin aturan lagi. Yang akan saya jadikan sampel adalah mahasiswa yang giginya ompong. Ada nggak mahasiswa yang giginya ompong? Oh ada misalkan 6 orang. Nah, saya tawarkan yang ompong mau nggak saya pasang giginya, ya. Nah, kan biasanya kalau kita beli barang selalu pengen yang asli karena asli itu kualitasnya bagus dan mahal. Nah, sama gigi juga sama. Saya tawarkan mau yang asli nggak pasang giginya. Kalau yang asli itu ada gigi kakek-kakek yang udah copot. Mau nggak dipasangin yang asli? Yang asli bagus loh. Jadi kekecualian untuk gigi itu yang palsu lebih baik. Jadi tidak semua yang asli itu berkualitas, tidak semua yang asli itu mahal. Justru untuk gigi yang asli sangat dihindari ya. Itu adalah sampling sistematis ya. Jadi Anda boleh menentukan aturannya sendiri di sini ya. Oke. Nah, yang kedua perhatikan baik-baik. Di sini ada sampling kuota. Nah, sampling kuota ini apa? Sampling kuota ini adalah Anda menarik sampel, tetapi populasinya tidak Anda ketahui. Ya.
Tolong perhatikan, jangan sampai salah. Ya, sampling kuota adalah Anda akan menarik sampel, tapi jumlah populasinya tidak diketahui dengan pasti. Misalkan contoh, judul skripsi Anda adalah persepsi masyarakat pengguna kendaraan motor di Bekasi terhadap kenaikan BBM. Ya, saya ulang judulnya. Misalkan persepsi masyarakat pengguna kendaraan motor di Bekasi terhadap kenaikan BBM. Pertanyaan saya untuk Anda, berapa orang pengguna kendaraan di Bekasi? Anda tahu nggak? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Nggak tahu. Enggak, Pak. Kalau tidak tahu, berarti populasinya tidak jelas. Tidak diketahui dengan jelas kan? Nah, kalau tidak diketahui dengan jelas seperti itu, maka penarikan sampelnya terserah Anda. Boleh Anda menarik berapa saja, tetapi minimal 30 orang. Minimal 30 orang. Boleh 30, 31, boleh 40 orang, boleh 50, boleh 75, boleh 100, boleh 200, terserah Anda deh. Yang mau ditanya, yang sebarkan kuesioner berapa orang. Ya, kalau populasinya tidak diketahui. Paham sampai sini? Itu namanya sampling kuota. Sampling kuota. Jadi terserah Anda ya. Oke. Kita lanjut ke yang ketiga di sini ya, sampling insidental. Sampling insidental ini adalah cara Anda menarik sampel ya dengan cara menarik orang yang pertama kali Anda temui. Misalkan judul skripsi Anda adalah analisis kepuasan nasabah di bank mana gitu ya. Bank Udin lah katakanlah, nasabah di Bank Udin. Analisis kepuasan nasabah di Bank Udin. Nah, misalkan jumlah sampel yang Anda tarik itu setelah hasil perhitungan ada 100 orang. Nah, 100 orang itu siapa saja Pak sampel yang harus saya ambil? Jawabnya sederhana. Siapa saja yang pertama kali Anda temui di bank itu. Misalkan Anda datang ke bank. Ya, 100 orang pertama yang Anda temui itulah sebagai sampel Anda. Sebarkan kuesioner kepada 100 orang pertama yang Anda temui. Misalkan yang datang ke bank itu ada 300 orang. Ya, pokoknya 100 orang pertama yang Anda temui saja. Itulah yang disebut dengan sampling incidental. Sampai sini paham sampling incidental? Paham? Yang disebut sampling incidental paham ya? Oke, paham. Sekarang kita lanjut ke yang keempat, purposive sampling. Ya, purposive sampling ini, perhatikan, ini untuk penelitian yang sifatnya kualitatif. Jadi kalau Anda mengangkat judul skripsi yang sifatnya kualitatif, ya, bukan kuantitatif, maka penarikan sampelnya adalah secara purposive. Oke, ini waktunya tinggal 10 menit lagi. Perhatikan baik-baik, saya ingin mengingatkan kalau nanti ini waktunya habis, Anda klik lagi ya. Klik lagi undangan yang ini ya. Paling saya hanya minta waktu 5-10 menit saja ya. 50 menit saja. Oke, jelas ya? Baik, Pak. Purposive sampling adalah kita bertanya langsung sama ahlinya. Misalkan judul skripsi Anda adalah tentang analisis kebijakan pajak reklame ya di Kota Bekasi. Nah, judulnya tentang kebijakan pajak reklame. Nah, berarti kita harus bertanya kepada pembuat kebijakannya, pimpinan pajak pembuat kebijakannya. Pak, cuma 1 orang ya, cukup 1 orang. Boleh nggak ditambah 2 orang? Misalkan, saya boleh nggak bertanya pada akademisi Pak, dosen ahli pajak? Oh boleh, berarti 2 orang. Muncul pertanyaan, boleh 3 orang nggak Pak? Misalkan saya bertanya juga ke masyarakat wajib pajak. Oh boleh mewakili masyarakat 3 orang ya. Nah, purposive sampling adalah kita bertanya langsung sama orang yang terlibat langsung dalam topik tersebut. Ya, misalkan contoh lagi, judul skripsi Anda adalah analisis proses belajar mengajar di Institut Bekasi dalam kurung studi kasus di kampus Cikarang. Oke, saya tanya, kalau judulnya proses belajar mengajar, maka yang menjadi narasumber siapa saja? Ayo. Guru, Pak. Dosen. Dosen, Mahasiswa. 1 dosen, 2 mahasiswa, Mahasiswa. 1 lagi siapa? Akademik. 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 Ada 3 yang akan kita wawancarai. Ya, paham ya? Paham. Muncul pertanyaan, boleh nggak mahasiswanya saya tambah, Pak?
bukan hanya satu, tapi mewakili dari masing-masing prodi. Bagus itu. Jadi setiap prodi ada wakilnya. Misalkan ada 5 prodi, ya 5 orang mahasiswanya. Dosennya boleh nggak saya 2 tambah? Boleh, ya. Boleh. Akademiknya 2 boleh. Dengan seperti itu makin lengkap. Ya, itu adalah purposive sampling. Sekarang lanjut dengan sampling jenuh. Sampling jenuh itu apa? Tadi saya sudah menyampaikan minimal data yang harus Anda ambil berapa? 30. Pinter, berarti Anda fokus. 30 kan? Nah, muncul pertanyaan, Pak, saya itu mengambil judul begini Pak, analisis motivasi kerja karyawan di PT Balakasadut. Ternyata karyawan di PT Balakasadut itu jumlahnya hanya 25 orang Pak, kurang dari 30. Gimana nih Pak? Nah, khusus untuk kasus seperti itu, Anda boleh ambil semuanya 25 orang. Itulah yang disebut dengan sampling jenuh. Paham sampling jenuh? Jadi kurang dari 30, tapi mendekati 30 ya. Nah, 25, 27 boleh. 20 nggak boleh, Pak. Ya untuk kasus tertentu bolehlah. Tapi kalau cuma 15, 10 jangan, dengan ganti judul. Jadi sampling jenuh adalah sampel yang kurang dari 30 ya, tetapi mendekati 30. Itulah sampling jenuh. Yang terakhir adalah snowball sampling. Snowball sampling itu kayak bola salju ya, itu namanya snowball salju. Jadi bola salju itu kalau menggelinding dari puncak gunung makin ke bawah makin besar. Itu bola salju. Sama sampel ini juga sama, awalnya sampelnya narasumbernya 1 orang. Kemudian bisa bertambah menjadi 2, 3, 4, 5 ya, tergantung narasumber memberikan informasi. Misalkan kita awalnya bertanya terhadap 1 orang. Kata orang yang kita tanya itu, ada yang lebih tahu dari saya, yaitu si A dan si B, tolong tanya. Nah, kita udah nambah tuh. Jadi nambah si A, si B, udah 3 orang. Kata si A teh, ada yang lebih tahu lagi dari saya, yaitu si C dan si D, misalkan si C dan si D, dan seterusnya makin lama makin berkembang ya. Dengan cara seperti itu maka narasumbernya makin banyak. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Paham, Pak. Sekarang kita lanjut, ini contoh penjelasannya ada di sini semua ya, nanti saya kirim nih ke grup. Ini sudah saya jelaskan nih semuanya. Nah sekarang terakhir nih, bagaimana menghitung sampelnya? Kalau tadi kan menentukan sampel, sekarang menghitung sampel, jumlah sampelnya ada berapa? Nggak boleh salah nih Anda dalam menyusun skripsi. Nih lihat di sini, nih Anda gunakan salah satu rumus itu yang paling populer tuh rumus Lopin. Lopin itu nama peneliti, ya nama ahli statistik yang menemukan rumus ini. Jadi N adalah N besar dibagi 1 tambah N kuadrat. N kecil ini adalah jumlah sampel yang akan kita tentukan, banyaknya berapa. N besar ini populasi, dan E ini adalah tingkat kesalahan. Tingkat kesalahan dalam penelitian, baik itu skripsi, tesis, disertasi, itu lazimnya 5%. Ya, 5%, atau 5/100 atau 0,05. Itu tingkat kesalahan. Kalau tingkat kesalahannya 5%, berarti tingkat ketelitiannya adalah 95%. Kalau tingkat kesalahannya 1%, berarti tingkat ketelitiannya 99%. Kalau tingkat kesalahannya 10%, berarti tingkat ketelitiannya adalah 90%. Nah, sekarang tergantung Anda mau teliti atau kurang teliti. Kalau pengen teliti, maka tingkat kesalahannya harus kecil. Boleh 5%, boleh 1%. Tapi konsekuensinya jumlah sampelnya jadi banyak gitu. Nah, Anda mampu nggak mengambil sampel yang banyak? Kalau Anda siap, ya bagus. Berarti tingkat kesalahannya diperkecil. Boleh 5%, boleh 2,5%, boleh 1%. Tapi kalau Pak, berat Pak, terlalu banyak sampelnya Pak, boleh dikecilin? Boleh. Berarti tingkat kesalahannya Anda perbesar. 10% gitu ya. Contoh perhitungannya bagaimana? Nih, saya akan close ya. Yang ini saya akan close, saya akan masuk ke contoh yang kedua. Kelihatan? Di sini kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, misalkan saya akan mengambil populasinya 2.000 orang. Misalkan 2.000 orang nih. Ya. Saya melakukan penelitian di bank, nasabahnya ada 2.000 orang. Sampel yang harus saya ambil berapa ya Pak kalau 2.000 orang? Lihat. Tergantung tingkat kesalahannya. Kalau saya mengambil 10% di sini, ya, saya ambil 10%. 10% masukkan tingkat kesalahannya, maka sampelnya berapa? Jumlah sampelnya berapa nih? Otomatis ngisi sendiri. 95, Pak. 95,24, Pak. Pak, saya pengen lebih teliti, jangan 10%. Tingkat kesalahannya 5% saja, Pak. Saya tulis 5% di sini. Populasinya, sampelnya jadi berapa tuh?
333. Nah, dari rumus ini. Pak pengen lebih teliti lagi 1%, Pak, boleh? Ya silahkan 1%. Jadi berapa tuh sampelnya? 1667. Selesai ya. Oke, sebelum tanya jawab saya akan ambil fotonya ya. Oke. Bergaya secantik seganteng mungkin ya, akan saya simpan di hati saya, di laptop saya ya, boleh sambil ngelel, sambil bergaya bebas ya. Boleh sambil berkedip ya. 1 2 3. Tahan, saya akan simpan dulu karena ada 2 view tampilan di sini ya. Oke, sebentar. Tahan ya. Nah, saya akan simpan. Nah, sekarang yang kedua, silahkan bergaya. Satu, 2, 3. Oke, saya simpan lagi. Yang mau bertanya, saya persilahkan. Ayo. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Yang Slopin. rumus solving. Oke, saya share dulu ya. Rumus Slopin sudah nih. Kenapa awal? Di sini kan terteranya N kecil itu sama dengan sampel, N besar populasi, sedangkan E-nya itu tingkat kesalahan ya, Pak. Ya. Dan rumusnya itu N besar dibagi 1 ditambah N besar E kuadrat. Nah, berarti 1 ditambah populasi dikali tingkat kesalahannya di akar kuadrat, Pak. Yang jadi pertanyaan saya itu tingkat kesalahannya di akar kuadratin. Dikuadratkan. Yang dikuadratkan itu yang tingkat kesalahannya awal, bukan populasinya. Ya. Berarti kalau misalkan kesalahannya 5% dikali 2, habis itu bukan dikali 2, dikuadratkan. Bukan dikali 2, dikuadratkan. 5% kan 0,05. 0,05 kali 0,05 gitu. Ya, dikuadratkan. 0,05 dikuadratkan, baru dikalikan populasi, baru ditambah 1. Itu ya. Ya, awal ya. Baik, Pak. Oke. Jelas, Al? Jelas ya. Jelas, Pak. Itu tingkat kesalahan bukan tingkat kekesalan ya. Tingkat kesalahan bukan tingkat kekesalan. Nah, itu S. Ada lagi tadi.